Halo guys, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A16 5G dan langsung saja kita bahas informasinya. Kelebihan Samsung Galaxy A16 5G yang pertama adalah HP ini cocok digunakan untuk jangka panjang guys. Pasalnya Samsung A16 memberikan jaminan update software Android hingga 6 tahun lamanya, sehingga membuat Samsung A16 bisa diupdate hingga Android ke-20. Yang terbilang sangat istimewa dibandingkan para pesaingnya guys. Apalagi UI Samsung merupakan salah satu UI Android terbaik saat ini karena terbilang simpel dan juga nyaman untuk digunakan. Kelebihan Samsung A16 5G kedua adalah menawarkan performa yang lumayan oke di kelas harganya guys, meski tak sekencang para pesaingnya, sehingga untuk kebutuhan gaming pun masih tetap lancar karena telah mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan kecepatan octa-core 2,4 GHz yang mampu menghasilkan AnTuTu versi 10 mencapai 402 ribuan. Dan untuk mengoptimalkan performa gamingnya guys, Samsung A16 5G telah menggunakan Gyro model hardware. Kelebihan Samsung A16 5G ketiga adalah mempunyai sistem keamanan ganda guys yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya, sehingga cocok digunakan untuk orang tua kita. Pasalnya Samsung A16 5G telah dibekali sistem keamanan yang bernama Knoxpol yang dapat melindungi data pribadi kita dari upaya peretasan atau agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Termasuk adanya autoblocker guys yang dapat membantu memblokir instalasi aplikasi dari sumber yang tidak sah. Contohnya seperti kasus pesan undangan palsu dari WhatsApp yang ternyata saat dibuka adalah malware. Ini tentunya bisa membantu kita agar tidak asal-asalan menginstalasi aplikasi dari sumber yang tidak sah karena dianggap berbahaya. Kelebihan Samsung A16 5G keempat adalah mempunyai kualitas kamera yang cukup jernih guys di kelas harganya, karena dibekali kamera utama 50 megapiksel plus adanya kamera ultrawide 5 megapiksel dan 2 megapiksel kamera makro, sementara selfie-nya 13 megapiksel. Kelebihan Samsung A16 5G kelima adalah memiliki penyimpanan cukup lega guys, karena dibekali RAM berkapasitas 8GB per 256GB yang sudah berjenis UFS 2.2 yang masih bisa diperluas dengan slot memori tambahan hingga 1,5TB dengan model slot hybrid saja. Kelebihan Samsung A16 5G ke-6 adalah menawarkan layar luas dan juga tajam guys, karena telah menggunakan layar berpanel Super AMOLED khas Samsung berukuran 6,7 inci beresolusi Full HD+ dengan kecepatan refresh rate mencapai 90Hz saja, serta memiliki kecerahan layar hingga 800 nits. Dan kelebihan Samsung A16 5G ke-7 adalah sudah ada fitur NFC yang bisa digunakan untuk pembayaran non tunai maupun cek saldo e-money, dan termasuk adanya ranting IP54 yang dapat melindungi ponsel kita dari percikan air hingga debu. Sementara untuk kekurangan dari Samsung A16 5G adalah kekurangan yang pertama, Samsung A16 5G memiliki desain yang terlihat kurang menarik karena masih menggunakan layar dengan model poni dan memiliki bezel yang cukup tebal. Padahal saat ini cukup banyak ponsel yang menawarkan harga terjangkau tetapi memiliki desain jauh lebih mewah, seperti telah menggunakan layar dengan model melengkung. Kekurangan Samsung A16 5G kedua adalah meski hasil kameranya cukup oke guys, namun untuk hasil perekaman videonya ternyata kurang smooth. Mengingat kamera pada Samsung A16 5G tidak dilengkapi stabilisasi OIS pada kamera utamanya. Dan perekaman video Samsung A16 5G pun hanya mampu di resolusi 1080 pixel di 30 fps saja. Kekurangan Samsung A16 5G ketiga adalah fitur dan kelengkapan yang dibawa oleh Samsung A16 5G cukup minim guys, karena hanya menggunakan speaker mono saja, tidak ada lubang jack audio 3,5mm, dan termasuk pada paket pembelinya tidak ada kepala charger. Dan kekurangan keempat adalah meski mempunyai kualitas layar cukup jernih, namun gerakannya Samsung A16 5G hanya mentok di 90Hz saja.
padahal para pesaingnya rata-rata telah support 120Hz. Selain itu guys, tidak ada pelindung layar seperti Corning Gorilla Glass pada Samsung Galaxy A16 PUBG ini. Lain itu guys, agak nanggungnya guys, meski menggunakan layar dengan panel AMOLED, ternyata sistem keamanannya masih mengadopsi sensor sidik jari di bagian samping saja, bukan di bagian layar. Padahal panel AMOLED sudah support fingerprint di bagian layar biasanya. Kalau menurut saya sih, Samsung A16 PUBG cocok dibeli untuk konsumen yang jarang gonta-ganti HP. Karena HP ini sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang dengan update Android hingga 6 tahun ke depan. Dengan harga resminya 3,8 juta rupiah, menurut saya Samsung A16 PUBG cukup recommended. Tetapi yang paling kurang saya sukai dari Samsung A16 PUBG ini adalah dari segi desainnya yang masih menggunakan layar kuning sehingga terlihat kurang menarik, dan tidak ada stabilisasi OIS pada kamera utamanya sehingga hasil perekaman videonya jadi kurang oke untuk sekelas ponsel yang dibanderol harga 3 jutaan lebih. Itulah guys kelebihan dan kekurangan dari Samsung A16 PUBG, dan admin mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini.